di kararaba papa. Uria takana rabayasi kinabatakana ya basanda rabayasi. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan hormat pengagungan kami kepadamu ya Allahku. Engkau Allah maha besar, Engkau Allah maha kuasa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami, Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotora Harjo dan juga keempat wakil beserta keluarga mereka Tuhan. Kiranya pengurapan kasih setia Tuhan terus menyertai setiap langkah mereka, sehingga kemanapun mereka melangkah Tuhan ada nama Yesus. Kemanapun mereka melangkah jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak rayon kami, Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna bagi kehidupan Bapak Wiweko Mulyono, juga kedua wakil dan istri. Tuhan urapi mereka beserta stafnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Lipo Cikarang boleh menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa ya Allahku, Bapak Gembala kami, Bapak Riki Budianto, Ibu Linda Kristiani. Tuhan pelihara keluarga ini. Tuhan lawat mereka, taruh hikmat pewahyuan daripada Allah Bapa. Tambahkan Tuhan pengenalan, pengertian akan Allah pada mereka. Tuhan pelihara mereka ya Tuhan, sesuai dengan kasih karuniamu, sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Sehingga ketika mereka Engkau utus Tuhan, oh ya Bapak, jiwa-jiwa boleh datang kepadamu lewat kehidupan keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan Yesus, oh ya Bapak, Ibu Pak Endang dan juga Ibu Lindali Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Bapak. Ibu Mita dan juga kedua anaknya diurapi, diberkati di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Staf yang ada di Grand Wisata Sekretariat Tuhan, urapi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan kuasa daripadamu ya Bapak. Mereka bekerja karena mereka takut akan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati pekerjaanmu yang ada di GBI Rayon 8 Grand Wisata. Tuhan, hikmatmu turun atas setiap jemaat-jemaatmu ya Allahku, sehingga takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah ada pada setiap jemaatmu ya Bapa, sehingga kerinduan para jemaatmu Tuhan untuk mencari hadiratmu, ketenangan mereka Tuhan hanya ada di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak muda, berkati Gas DNA Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan kuliah mereka Tuhan. Mari Roh Kudus campur tangan setiap mereka melangkah ya Bapa, mereka menjaga kekudusan-Mu yang ada dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda Tuhan, mereka semakin giat di dalam Tuhan, mereka semakin mencintai jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati, memberkati juga tim church ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapa bangsa Indonesia. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan damai sejahtera di Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Uria Bapa patakan aralabaya seke Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak setiap kerusuhan, kami tolak setiap pemberontakan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Indonesia penuh dengan hadirat Allah, Indonesia penuh dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga oh ya Bapa, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan di hati mereka percaya Engkau. Berkati Bapa bangsa ini, oh ya Bapa, patahkan aralabaya seke, bangkitkan Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa Indonesia, bangkitkan Tuhan para pendoa-pendoa yang ada di bangsa Indonesia, sehingga pendoa-pendoa Tuhan benar-benar oh ya Bapa berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, berdoa dengan hati yang benar-benar merindukan hadirat-Mu Tuhan, memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan COVID-19 sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya COVID-19 sudah berhenti dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan, Indonesia aman,
Indonesia damai, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati pemerintah yang ada. Berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Bapak Ma'ruf Amin. Engkau sudah mengutus mereka untuk memimpin bangsa ini. Biar takut akan Allah ada pada mereka ya Tuhan. Dan biar setiap keputusan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan Tuhan, itu datang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati Bapak keamanan yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan, biar pasukan malaikat surgawi berjaga-jaga atas bangsa kami. Mengawal Tuhan, para keamanan TNI, Polri, Tuhan semua. Ya Bapak, pakaratakan ya keamanan bangsa Indonesia. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mereka lebih jeli melihat situasi yang ada. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya Bekasi kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berkati Bekasi Tuhan. Ya Bapak, biar gereja-gereja di Bekasi ini benar-benar boleh bersatu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Bekasi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat SPK yang akan dimulai pada 8 November ini. Tuhan, ambil alih semua pekerjaan-Mu melalui SPK, dari pembina, tim besar, pembicara, peserta, semua Tuhan, pemuji. Tuhan, satukan hati kami. Kami mau melakukan karena kami benar-benar mengasihi Tuhan, agar nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan Tuhan, lewat pelayanan SPK, ya Bapak, kami boleh melahirkan jiwa-jiwa yang militan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini. Kau mau berkati ibadah 1, 2, dan 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini boleh jadi karena Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, Dialah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Bangkit berdiri, kalau kita mau puji Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Yesus yang paling meriah. Katakan haleluya. Sebab Kau Tuhan yang mulia Tuhan. Kau turun ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Haleluya. Dengan semangat kita mau menyanyikan lagu ini, amin.
Raja, Dia Raja kemuliaan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Gloria in excelsis Deo. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau yang datang dan telah menebus setiap kami semua. Kau Raja di atas segala raja, namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami memujamu, kami memujimu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri Tuhan, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Dia. Nuhi tatamu, sembah dan puji. Nuhi tatamu, sembah dan puji. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Nuhi tatamu, sembah dan puji. Nuhi tatamu, haleluya. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhi tatamu, oh sembah dan puji, Nuhi tatamu, sembah dan puji. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Nuhi tatamu, haleluya. Nuhi tatamu, kami sembah. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuhi tatamu, kami sembah. Nuhi tatamu, haleluya. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan Yesus. Sembah dan puji, Nuhi tatamu, oh sembah dan puji. Nuhi tatamu, sembah dan puji. Nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada saat ini. Mari kita agungkan nama Tuhan. Sebab Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Kami datang menyembah-Mu pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami.
Terima kasih buat 1 tahun ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat 1 tahun ini ya Tuhan Yesus. Kalau gereja kami boleh memasuki tahun yang baru, di ulang tahun yang baru gereja kami ya Tuhan Yesus. Biar kami tetap terus on fire buat Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu, urapan-Mu mengalir di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir tengah-tengah umat-Mu pada saat ini. Kau melawat tiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Sang Raja Damai. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kau layak dasar, layak disembah, layak diagungkan, layak dimasukkan. Raja kemuliaan, kami menyembah Engkau Kami mau masuk di akhir tahun ini dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji bagi tatamu. Haleluya. Bagi tatamu. Sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya
bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom, jemaat GBI Grand Wisata yang dikasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya secara pribadi berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga firman yang disampaikan dapat mereka terima dengan hati terbuka, dan biarlah mereka bisa melakukan firman ini dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan setiap keterbatasan hamba untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema keluarga memasuki tahun 2021. Keluarga memasuki tahun 2021. Saya mendapatkan ayat ini yang diambil dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Keluarga memasuki tahun 2021. Yang kita bayangkan di tahun 2021 adalah ketidakpastian, penuh dengan ketidakpastian. 2021 adalah tahun yang banyak pakar susah untuk memprediksi apa yang harus kita lakukan. Banyak ketidakpastian. Namun saya percaya jika kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita bisa menyongsong dan bahkan memasuki tahun 2021 dengan langkah yang mantap. Dalam hal ini bagi keluarga saya percaya dasar dari keluarga untuk memasuki 2021 adalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi setiap keluarga untuk bisa memasuki 2021 dengan mantap. Dalam Ibrani 11 ayat 7 kita lihat, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 7, Nuh juga mengalami ketidakpastian. Karena apa? Meskipun Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan akan memusnahkan semua manusia dan semua makhluk hidup, namun Nuh juga masih belum mengerti kapan air bah itu datang. Berapa lama ia mempersiapkan bahtera itu. Banyak ketidakpastian yang dihadapi oleh Nuh. Namun dia dan keluarganya memasuki tahun demi tahun dengan iman. Sehingga dia tidak menjadi takut, ia tidak menjadi khawatir. Yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyongsong tahun 2021. Kita harus mulai mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita. Sebagaimana Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, maka kita juga harus mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita. Mengapa kita perlu menyelamatkan keluarga kita? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat. Apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021, firman Tuhan mengatakan orang semakin jahat, dunia semakin jahat, sama seperti pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 12 mengatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya bahwasanya kita harus mempersiapkan bahtera agar seluruh keluarga kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkanlah bahtera sebagaimana Nuh mempersiapkan bahtera agar seluruh keluarga kita diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong 2021? Yang pertama, jadilah seorang ayah yang mempersiapkan bahtera keselamatan bagi keluargamu. Saya ulang, jadilah seorang ayah yang mempersiapkan bahtera keselamatan bagi keluargamu. Kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar.
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kisah Nuh, sesungguhnya adalah kisah seorang ayah yang membangun bahtera bagi keluarganya. Sungguh indah kisah ini. Seorang ayah yang membangun bahtera bagi keluarganya. Kita lihat bahwasanya Nuh atas petunjuk dari Tuhan, atas perintah dari Tuhan, dia memiliki satu concern, dia memiliki satu hati, dia memiliki satu prioritas. Saya sebagai kepala keluarga, saya harus membawa seluruh keluarga saya untuk masuk ke dalam bahtera. Saya harap kita semua sebagai laki-laki, sebagai seorang bapak, kita harus memiliki hati seperti Nuh. Karena saya percaya bahwasanya tugas untuk membangun bahtera, untuk menyelamatkan keluarga, bukan hanya bagi Nuh, namun bagi setiap laki-laki yang Tuhan tunjuk menjadi seorang bapak. Dia memiliki kewajiban, meskipun mungkin Tuhan tidak mengatakan kepada Anda secara langsung, seperti Tuhan mengatakan kepada Nuh secara langsung. Namun jelas Tuhan memberikan tanggung jawab bagi setiap laki-laki yang menjadi seorang bapak. Dia harus mempersiapkan bahtera bagi keluarganya. Tuhan menciptakan Anda sebagai laki-laki bukan sebuah kebetulan. Namun Anda diciptakan sebagai laki-laki untuk menjadi seorang bapak. Dan tugas seorang bapak mempersiapkan bahtera keselamatan bagi keluarganya. Ada 3 hal yang saya renungkan yang Nuh lakukan sebagai seorang ayah. Yang pertama, Nuh melindungi keluarganya dengan kepekaannya kepada Tuhan. Sebagai seorang ayah, dia sangat peka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara secara langsung kepada Nuh bahwa bumi akan dimusnahkan, tetapi untuk Nuh dan seluruh keluarganya mendapat kasih karunia daripada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan bisa bercakap-cakap dengan Nuh? Karena Nuh memiliki kepekaan. Nuh adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan karena ia bergaul karib dengan Tuhan, dan karena kepekaannya terhadap suara Tuhan, maka kepekaannya itu menyelamatkan seluruh keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, penting buat kita seorang laki-laki, seorang bapak, kita harus memiliki kepekaan atas suara Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu berbicara kepada kita, kepada setiap bapak. Kita harus peka, karena seringkali suara dari Tuhan adalah untuk memproteksi keluarga kita, untuk melindungi keluarga kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seorang bapak tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, jika seorang bapak tidak pernah ke gereja, jika seorang bapak tidak pernah berdoa, jika seorang bapak tidak pernah datang kepada Tuhan, dia melewatkan satu hal yang istimewa yang bisa dia dapatkan daripada Tuhan. Itu suara Tuhan yang menuntun keluarganya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang bapak, kalau ingin membangun bahtera bagi keluarganya, ia harus peka, ia harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita lihat Nuh memperoleh visi daripada Tuhan. Memperoleh visi daripada Tuhan, membangun bahtera, membawa seluruh keluarganya masuk dalam bahtera tersebut. Seorang bapak yang peka, yang bergaul karib dengan Tuhan. Seorang ayah yang peka bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia akan mendapatkan visi dari Tuhan bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pastikan seorang bapak harus bergaul karib dengan Tuhan. Dia mendapat visi dari Tuhan, dan Nuh bisa mendeteksi bahaya yang ada di depan. Nuh bisa mendeteksi bahaya yang ada di depan karena apa? Karena dia mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan menyampaikan kepada dia, ada bahaya di depan. Aku akan memusnahkan seluruh bumi, namun bagi keluargamu, aku akan menyelamatkan. Ada kasih karunia. Dia bisa mendeteksi bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, 2021 seperti saya sampaikan tadi adalah waktu yang penuh dengan ketidakpastian, waktu yang penuh dengan bahaya, bukan hanya bagi kita namun bagi keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang bapak? Kita harus peka mendengar suara Tuhan. Keputusan apa yang saya buat bagi keluarga ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana anak-anak kita melangkah,
keputusan apa yang mereka buat. Kita sebagai kepala keluarga, kita harus dengar suara Tuhan. Supaya anak-anak kita tidak salah melangkah, supaya istri kita tidak salah melangkah, supaya keluarga kita tetap di jalurnya Tuhan. Kita harus peka Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua, kalau kita lihat bagaimana apa yang Nuh lakukan sebagai seorang ayah. Nuh mengajar, meyakinkan dengan segenap upaya, mendoakan supaya mereka mau ikut masuk ke dalam bahtera. Saya membayangkan pada saat Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Dan Tuhan berbicara secara pribadi kepada Nuh, bukan kepada keluarganya. Dan bukan hal yang mudah saya percaya bagi Nuh untuk bisa mengkomunikasikan hal itu, untuk bisa meyakinkan hal itu kepada keluarganya. Bukan hanya kepada anak-anaknya, namun kepada menantunya. Untuk meyakinkan bahwasanya ini Tuhan berbicara kepadaku dan kita harus benar-benar, kita tidak boleh hidup seperti orang banyakan. Kita harus siap masuk ke dalam bahtera. Walaupun semua orang mencemooh dia, lingkungan dia mencemooh dia. Namun Nuh berusaha dengan sekuat tenaga dia meyakinkan, mengajar keluarganya dan bisa membawa seluruh keluarganya, mendoakan seluruh keluarganya. Sehingga keluarganya mau yakin, mau nurut, mau ikut apa yang Nuh dapatkan daripada Tuhan. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai laki-laki harus melakukan Ulangan 6 ayat 7 sebagai seorang bapak. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya percaya Nuh melakukan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Nuh mengajar berulang-ulang. Saya percaya bahwa Nuh meyakinkan berulang-ulang. Mungkin ada keraguan dari istri atau anak-anaknya. Mungkin papa salah mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Namun saya percaya Nuh berulang-ulang mengatakan hal itu, meyakinkan, mendoakan. Sehingga seluruh keluarganya mau ikut dibawa Nuh ke dalam bahtera keselamatan. Harus ada seorang ayah yang persisten Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada seorang ayah yang teguh pada pendiriannya. Harus ada seorang ayah yang tidak gampang menyerah. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini tidak seluruh keluargamu mungkin di dalam Tuhan. Namun seorang ayah harus seperti Nuh. Dia harus memastikan, dia harus tidak gampang menyerah, dia tidak putus asa, terus mendoakan untuk membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera keselamatan. Saya percaya kalau seorang bapak adalah bapak yang persisten, bapak yang seperti Nuh, maka seluruh keluarga bisa dibawa ke dalam bahtera keselamatan. Lalu bagaimana Nuh sebagai seorang ayah? Dia membangun bahtera, membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera keselamatan. Selain Nuh peka terhadap apa yang Tuhan katakan, selain Nuh mengajar dan meyakinkan seluruh keluarganya dan mendoakan seluruh keluarganya, saya percaya yang dilakukan Nuh adalah mempersiapkan bahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nuh bukan hanya mengajar, Nuh bukan hanya mendoakan, Nuh bukan hanya meyakinkan, Nuh bukan hanya beriman, tapi Nuh juga dia imannya diwujudkan dengan perbuatan. Seorang ayah yang menghidupi imannya, Nuh membuktikan dengan tindakan. Dia benar-benar membangun bahtera itu. Dan bukan hal yang mudah membangun bahtera dengan spesifikasi yang Tuhan tentukan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 14, Tuhan mengatakan bahwasanya bahtera itu harus dari kayu gofir. Bahtera itu harus berpetak-petak. Bahtera itu harus 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bukan hal yang mudah. Ada spesifikasi yang sulit untuk dipenuhi sesungguhnya dengan kekuatan manusia. Namun Nuh mempersiapkan bahtera. Nuh mengerjakan PR-nya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sebagai seorang ayah kita bukan hanya mengajar. Kita bukan hanya mendoakan. Kita bukan hanya beriman. Namun kita harus mengerjakan bagian kita. Yaitu menjadi teladan. Kita menghidupi iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dilakukan Nuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menghidupi imannya. Dia benar-benar membangun bahtera itu. Dari tahun ke tahun bahtera itu dibangun dengan sekuat tenaga. Sehingga dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9,
Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Nuh adalah ayah yang bukan hanya mengajar namun memberikan teladan. Nuh memberikan contoh bagaimana hidup takut akan Tuhan. Sehingga karena anak-anaknya melihat bahwa ayahnya takut akan Tuhan, anak-anaknya percaya. Pada saat Nuh mengatakan visi daripada Tuhan, anak-anak percaya. Karena ayahku takut akan Tuhan. Aku percaya bahwa dia tidak mengada-ngada. Aku percaya bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Sehingga seluruh keluarganya mau ikut dengan Nuh. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, penting bagi seorang bapak untuk benar-benar menghidupi imannya, untuk benar-benar menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di gereja, namun di rumah. Pada saat anak-anak melihat apa yang ayahnya lakukan di rumah, dan benar-benar dia menghidupi imannya, maka seluruh keluarganya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Visi dari Tuhan akan diikuti oleh seluruh keluarganya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong tahun 2021? Yang pertama, jadilah seorang ayah yang mempersiapkan bahtera keselamatan bagi keluargamu. Yang kedua, jadilah istri dan anak-anak yang mendukung seorang ayah. Saya ulangi sekali lagi, jadilah istri dan anak-anak yang mendukung seorang ayah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sehebat apapun Nuh, sekuat apapun Nuh, sepersisten apapun Nuh tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan pertolongan dari istri dan anak-anaknya. Kita lihat bahtera itu spesifikasinya begitu luar biasa. Dan Nuh mendapat cemoohan dari orang-orang di luar keluarga dia. Dan dia membangun bahtera dengan ketidakpastian kapan air bah ini muncul dan lain sebagainya. Namun Nuh bisa kuat, Nuh bisa menjalankan fungsi dengan luar biasa sebagai seorang ayah. Karena apa? Karena dia mendapatkan dukungan dari istri dan anak-anaknya. Saya mau katakan buat setiap istri dan anak-anak bahwasanya suamimu atau ayahmu membutuhkan pertolongan. Suamimu atau ayahmu dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia tidak bisa memimpin dengan baik jika tidak mendapat pertolongan dari istri dan dari anak-anaknya. Jelas dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan membuat baginya penolong yang sepadan dengannya. Jadi istri adalah penolong bagi suami. Saya percaya bahwa Nuh juga memiliki penolong yang luar biasa. Istri Nuh pasti sangat luar biasa. Kenapa Nuh bisa menjadi seorang ayah yang luar biasa? Karena ada istri yang luar biasa. Kenapa Nuh bisa menjadi suami yang luar biasa? Karena ada istri yang luar biasa. Saya percaya apabila seorang istri bisa menjadi penolong, maka suamimu akan menjadi suami yang luar biasa. Suamimu akan bertumbuh karakternya. Suamimu akan menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Suamimu akan berhasil dalam pekerjaannya. Suamimu akan berhasil dalam pelayanannya apabila ada istri yang menjadi penolong. Namun jika seorang istri mengkritik, merongrong, tidak pernah mendoakan, tidak ada suami yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Namun seorang istri harusnya menolong bagaimana suami menjadi terus bertumbuh di dalam iman, harap, dan kasih akan Tuhan, di dalam karakter, dan bagaimana dia bisa melakukan fungsinya sebagai seorang suami. Dia membutuhkan istri yang menolong, istri yang mengerti, istri yang memahami. Mampukah Nuh melakukannya seorang diri? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa melakukan seorang diri. Pada saat itu, pada saat dia membangun bahtera, belum ada mesin. Dia harus memotong pohon, mengambil kayu dari hutan, membawa kayu yang begitu besar itu. Tidak mungkin dia bisa melakukan seorang diri. Dia pasti membutuhkan pertolongan dari anak-anaknya. Sem, Ham, Yafet, dia pasti membutuhkan pertolongan dari mereka. Dan Nuh bisa membangun bahtera karena anak-anaknya semua mendukung. Menantunya mendukung, istrinya mendukung. Jadi ada satu kesehatian di dalam keluarga ini sehingga bahtera itu bisa terwujud. Saya percaya bahtera keselamatan bisa terwujud apabila ada kesehatian di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, keluarga adalah support system yang utama
Keluarga adalah tempat di mana seseorang anggota keluarga mendapatkan pertolongan. Pada saat anggota keluarga mendapatkan masalah di luar, anggota keluarga mendapatkan keputusasaan, pastikan dia masuk ke dalam keluarga. Dia mendapatkan dukungan, dia mendapatkan semangat, dia mendapatkan kasih, dia mendapatkan peneguhan. Berapa kali Nuh mungkin mendapatkan cemooh dari orang, namun pasti dia mendapatkan peneguhan dari istri. Bapak Nuh, tenang saja meskipun orang mencemooh kita. Namun saya percaya akan visi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri Bapak. Itu yang dikatakan istri Nuh, mungkin. Sehingga Nuh yang mungkin pada saat itu lemah, dia bangkit kembali karena ada istri yang meneguhkan. Karena ada anak-anak yang mensupport. Itulah fungsi keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga jangan menjadi tempat di mana kita saling mengkritik, saling menghakimi, tidak mengampuni. Namun pastikan keluarga adalah tempat di mana kita saling mensupport. Sehingga seluruh anggota keluarga menjadi anggota keluarga yang berkembang. Anak-anak menjadi berkembang sesuai dengan potensinya. Istri bisa berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Suami bisa berkembang. Karena ada sistem yang baik di dalam keluarga. Saya percaya Nuh memiliki sistem support yang baik. Karena tidak mungkin Nuh bisa membangun bahtera itu seorang diri. Tidak mungkin. Dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong 2021? Bangunlah relasi yang kuat di dalam keluarga. Bangunlah relasi yang kuat, hubungan yang kuat di dalam keluarga. Kejadian 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Saya garis bawahi kata-kata yang bersama-sama dengan dia. Kalau kita lihat sebelumnya Allah berfirman kepada Nuh. Namun dalam Kejadian 9 ayat 8 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Artinya Tuhan berfirman bukan hanya kepada Nuh namun bersama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bersama-sama dengan Nuh. Ini menggambarkan satu kelekatan, menggambarkan satu relasi yang kuat di dalam keluarga Nuh. Anak-anaknya bersama-sama dengan ayahnya, bersama-sama dengan ibunya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, untuk membangun bahtera keselamatan bagi keluarga, tidak cukup hanya mengajar berulang-ulang sebagaimana Ulangan 6 katakan. Ajar berulang-ulang, tidak cukup. Tidak cukup hanya melakukan kegiatan religius, keagamaan semata-mata, tidak cukup hanya mesbah keluarga. Namun yang penting di dalam keluarga adalah harus ada relasi yang kuat. Harus ada relasi yang sehat antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Relasi atau hubungan itulah yang membuat kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tidak punya relasi tidak akan berbahagia. Dan relasi yang utama yang kita dapatkan, pertama relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus punya relasi yang baik di dalam keluarga. Saya percaya di dalam bahtera, selama 1 tahun 17 hari, keluarga Nuh membangun hubungan yang mesra. Di dalam bahtera, keluarga Nuh membangun hubungan yang saling bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Untuk membangun bahtera keselamatan bagi keluarga, kita harus ada relasi. Harus ada relasi, harus ada hubungan. Kalau kita lihat di Ulangan 6 ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini bukan hanya menggambarkan tentang kita harus mengajar. Namun kalau kita lihat, membicarakannya apabila duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Tuhan mengharapkan setiap orang tua punya hubungan yang dekat dengan anaknya. Punya hubungan yang berkualitas, bukan hanya berkualitas, namun kuantitas. Kita lihat artinya sepanjang hari orang tua harus bersama dengan anak. Para ahli mengatakan all we need is quality time. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak cukup hanya memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Oh dalam seminggu ayah bekerja dari Senin sampai dengan Jumat.
Lalu hari Sabtu kita akan memiliki kualitas, waktu yang berkualitas. Dan itu cukup, tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak keluarga itu membutuhkan waktu yang berkualitas dan juga waktu yang banyak. Waktu yang banyak. Dasarnya apa? Kalau kita lihat Ulangan 6 ayat 7, ternyata Tuhan mengharapkan waktu yang banyak di dalam keluarga supaya relasi itu kuat. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pengajaran yang diajarkan oleh orang tua itu akan bisa secara efektif diterima oleh anak apabila tidak ada relasi. Tidak ada hubungan yang kuat. Tidak ada hubungan yang mesra. Itu tidak mungkin. Anak tidak akan mendengar apa yang dikatakan orang tua. Anak tidak akan mendengar dan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kalau mereka tidak punya relasi. Mereka tidak punya hubungan yang baik. Tanpa relasi maka pengajaran tidak efektif. Profesor John Dufresne, seorang pakar keluarga mengatakan, untuk mempunyai relasi hubungan yang sehat di dalam keluarga, maka harus ada 6 faktor. Yang pertama, apresiasi dan afeksi satu sama lain. Jadi di dalam keluarga kalau kita mau relasinya akrab, relasinya hangat, harus ada apresiasi, saling memuji, saling menghargai, dan harus ada afeksi, saling mengasihi, saling memaafkan, saling toleransi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada afeksi, harus ada apresiasi. Memuji suamimu itu baik, memuji istrimu itu baik, memuji anak-anakmu itu sangat membangkitkan semangat mereka. Lalu yang kedua, untuk ada satu relasi yang sehat di dalam keluarga, John Dufresne mengatakan harus ada komitmen terhadap keluarga. Artinya apa? Untuk memprioritaskan keluarga. Keluarga layak untuk diprioritaskan. Saat ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa memprioritaskan keluarga. Sehingga pada akhirnya tanpa dia sadari hubungan dengan anaknya mulai jauh, hubungan dengan istrinya mulai jauh, hubungan mulai dingin. Karena memprioritaskan yang lain. Mungkin memprioritaskan keluarga, memprioritaskan pelayanan. Saya percaya bahwa pelayanan yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melayani keluarga kita. Melayani keluarga kita. Kita bisa lihat bagaimana Nuh memprioritaskan keluarganya. Saya percaya Nuh adalah pemberita kebenaran. Dia juga menyatakan kebenaran, mengajak semua orang untuk masuk. Namun semua orang tidak mau ikut, orang banyak tidak mau ikut. Namun dia memprioritaskan keluarganya. Saya percaya bahwasanya dia, apapun yang terjadi, orang boleh nggak ikut. Namun keluarga saya harus ikut. Dia prioritaskan, dia berikan waktunya, dia berikan dayanya, dia berikan tenaganya, dia berikan semua yang dia punya. Supaya keluarganya masuk ke dalam bahtera. Ia memprioritaskan keluarga. Lalu untuk ada relasi yang baik di dalam keluarga, relasi yang sehat, harus ada komunikasi yang positif dan efektif. Komunikasi itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana cara kita berbicara dengan istri, berbicara dengan suami. Kita mengerti pada saat suami atau istri mungkin sedang tidak mau berbicara, kita mungkin menunda berbicara dengan mereka. Kita tahu bagaimana cara berbicara yang membangkitkan semangat bagi anak dan lain sebagainya. Harus ada komunikasi yang positif dan efektif. Lalu yang keempat, untuk keluarga itu memiliki relasi yang sehat, harus menikmati waktu bersama. Ya. Harus menikmati waktu bersama. Jadi waktu bersama, waktu main, waktu di mana sepertinya keluarga tidak melakukan apa-apa, hanya menikmati bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah waktu yang sangat berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu hubungannya informal. Artinya apa? Jangan dibuat seperti kantor, jangan dibuat seperti sesuatu yang formal. Ya, menikmati waktu di dalam keluarga, tidak mengerjakan apa-apa di dalam keluarga, itu penting. Ya, hanya bersama dengan keluarga, mungkin jalan-jalan, tidak ada tujuan yang pasti, itu juga baik bagi keluarga. Itu baik untuk membangun relasi. Lalu yang kelima, bagaimana untuk ada relasi yang sehat di dalam keluarga? Harus ada spiritual well-being. Ya. Maka penting bagi setiap keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga bukan hanya pengajaran yang disampaikan, namun di situ adalah relasi, mengetahui apa yang ada di dalam hati anak. Orang tua mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam mesbah keluarga ada satu relasi yang kuat. Dan yang ketiga, yang keenam, yang terakhir, bagaimana suatu keluarga memiliki relasi yang sehat. Maka setiap anggota keluarga harus mampu mengelola masalah atau konflik.
Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, konflik itu biasa dalam sebuah keluarga. Jangan kita mengharapkan keluarga yang perfect, nggak ada masalah. Konflik itu biasa. Namun yang terpenting bagaimana kita mengelola konflik. Jangan konflik itu berlarut-larut. Jangan pada saat ada masalah, pada saat ada pertikaian, maka masing-masing menarik diri, menjauh dalam jangka waktu yang begitu lama. Kita perlu terampil Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang kuat, maka yang paling utama adalah seluruh keluarga harus ada di dalam Tuhan. Ya, yang paling utama bahwa keluarga itu harus takut kepada Tuhan. Namun selain itu juga penting bahwa keluarga itu memiliki skill, memiliki keterampilan. Saya percaya maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, maka saya percaya apabila kita membangun keluarga kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sanggup menghadapi tahun 2021. Apapun yang terjadi, keluarga kita akan menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, keluarga yang solid, keluarga yang akan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap keluarga di GBI Grand Wisata adalah keluarga yang kuat, keluarga yang sehat. Maka mari kita bangun bahtera keselamatan bagi setiap keluarga kita. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan pada kami untuk menyongsong tahun 2021, membangun bahtera keselamatan. Bila setiap umat-Mu Tuhan merespon firman ini Tuhan dan membawa semua keluarganya masuk dalam bahtera keselamatan. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang ada dalam permasalahan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong. Keluarga yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang tolong keluarga tersebut Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya pada hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, welcome home. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadikan hikmat dan sukacita yang baru bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, libur sekretariat akan dimulai dari tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021. Namun jika saudara membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai gereja, saudara dapat menghubungi kami di nomor sekretariat yang sudah tertera di layar saudara. Dan untuk ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2021 akan ditayangkan melalui YouTube dan Facebook GBI Grand Wisata pada pukul 10 pagi. Dan untuk ibadah raya tanggal 3 Januari 2021 akan ditayangkan setiap jamnya melalui YouTube channel dan Facebook GBI Grand Wisata. Sekian pengumuman dari saya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.